Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan ke materi selanjutnya tentang sikap orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Al-Quran, sebuah undang-undang untuk orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa menanggapinya, menyikapinya, Al-Quran itu betul-betul dijadikan sebagai petunjuk. Al-Quran betul-betul dijadikan sebagai petunjuk, pedoman untuk hidupnya. Maka ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, petunjuk untuk hidupnya, dan orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk, itu bukan orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwalah yang menyikapi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, maka orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa yu'minuna bil ghaib. Satu, dia akan mengimani iman kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Yang gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Contoh, alam kubur. Alam kubur bisa dilihat oleh panca indera? Tidak. Nah, bagi orang yang bertakwa karena dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, betul-betul mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dia mengimani yang gaib, salah satunya adalah alam kubur. Nah, tetapi tidak cukup dengan mengimani alam kubur saja, tidak cukup mengimani alam gaib saja, dunia gaib saja. Allah kan gaib. Allah gaib, tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Tetapi tidak cukup dia mengimani kepada Allah, tidak mencukup dia mengimani kepada alam kubur, neraka juga sama. Neraka kan gaib. Gaib kan? Surga juga gaib. Tapi tidak cukup dia mengimani saja, percaya bahwa Allah itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, alam kubur juga ada, sirat mustaqim juga ada, mizan juga ada, yaumul hisab juga ada. Tidak cukup yakin dengan itu, tetapi harus dibuktikan. Jadi bohong kalau orang percaya kepada Allah tetapi tidak dibuktikan kepercayaannya itu. Bohong kalau dia percaya dengan adanya alam kubur tetapi tidak dibuktikan dengan sikapnya. Kalau dia yakin adanya alam kubur, saya yakin masjid ini penuh. Yakin masjid ini penuh. Kalau dia yakin adanya siratal mustaqim, adanya mizan, adanya jembatan itu, saya yakin masjid ini penuh. Saya yakin orang-orang itu akan selalu berlomba-lomba ke kebaikan. Tetapi karena hanya cukup yakin saja di lisan, tidak kepada pembuktian, maka itu jauh dari sifat orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan seperti itu. Sudah dia yakin, dia laksanakan. Yakin, dia buktikan. Ini juga karena orang bertakwa khawatir. Kan takwa itu, satu pengertian takwa itu adalah menjaga jangan sampai dia terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Maka dia selalu menjaga bagaimana supaya dirinya tidak celaka. Dia selalu menjaga bagaimana perintah Allah itu selalu dilaksanakan.
Nah, kalau hanya sekedar yakin tetapi tidak dibuktikan dengan keyakinannya itu dengan sebuah perbuatan, saya katakan itu adalah sebuah kedustaan. Jadi sebuah kedustaan. Yakin ya harus dibuktikan. Yakin adanya alam kubur ya buktikan. Cara buktikannya apa? Dengan amal perbuatan, ya itulah masjid penuh, kan yakin. Masjid penuh, jadi berjamaah, kemudian apa lagi? Mengikuti arahan-arahan dari Al-Quran yang disampaikan oleh para ahli Al-Quran. Jadi kalau jangan juga menerima informasi Al-Quran yang bukan dari ahli dari Al-Quran, sebab nanti akan celaka. Nah, itulah salah satu karakter orang yang bertakwa ketika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dirinya akan selalu dibimbing, diarahkan untuk mengimani kepada yang gaib. Pengarahan pembimbingan itu, pembinaan kepada yang gaib itu akan diarahkan dirinya untuk selalu terus berbuat baik. Itu orang yang bertakwa yang meyakini bahwa Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk. Nanti kan sikap orang-orang itu banyak. Ada orang yang bertakwa bagaimana menyikapi Al-Quran, ada orang munafik bagaimana menyikapi Al-Quran, ada orang kafir bagaimana menyikapi Al-Quran. Itu kan baru satu, sekarang ini baru orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa saja ketika dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk, salah satunya adalah dia dibina, dibimbingnya untuk terus menuju ke arah mengimani, meyakini kepada yang gaib dengan dibuktikan dengan sebuah perbuatan. Itu ya, satu aja dulu, satu-satu biar tidak mudal. Biar tidak mudal. Itu aja, ada yang sampaikan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Cukup. Demikian, mohon maaf atas segala hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.